Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Dinagrak dengan NIM R1C12404. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu tugas paleontologi mencari materi tentang jenis foraminifera, siklus dan perkembangan, morfologi cangkang, dinding dan komposisi cangkang, bentuk cangkang, dan susunan kamar, apertur, hiasan atau ornamen. Pertama itu pendahuluan. Foraminifera merupakan mikroorganisme bersel, satu yang memiliki cangkang dan banyak ditemukan sebagai fosil, sehingga penting dalam ilmu paleontologi dan geologi, terutama untuk menentukan umur batuan dan lingkungan pengendapan. Foraminifera memiliki berbagai jenis siklus perkembangan serta morfologi cangkang yang beragam, mulai dari bentuk cangkang, susunan kamar, apertur hingga hiasan atau ornamen pada permukaannya. Selain itu, dinding dan komposisi cangkang juga menjadi ciri penting dalam klasifikasi, karena dapat tersusun dari bahan kapur maupun material aglutinasi. Yang kedua itu ada jenis-jenis foraminifera. Foraminifera merupakan mikroorganisme bersel, satu yang memiliki cangkang dan banyak ditemukan sebagai fosil, sehingga penting dalam ilmu paleontologi dan geologi, terutama untuk menentukan umur batuan dan lingkungan pengendapan. Foraminifera memiliki berbagai jenis beragam, mulai dari bentuk cangkang, susunan kamar, apertur hingga hiasan atau ornamen pada permukaannya. Selain itu, dinding dan komposisi cangkang juga menjadi ciri penting dalam klasifikasi, dapat tersusun dari bahan kapur maupun material aglutinasi. Ketiga itu ada siklus dan perkembangan foraminifera. Foraminifera memiliki rentang geologis dari awal Kambrium hingga saat ini. Bentuk-bentuk paling awal yang muncul dalam catatan fosil Allogromamin memiliki dinding cangkang organik atau berupa tabung aglutinasi. Sederhana, istilah aglutinasi mengacu pada cangkang yang terbentuk dari partikel asing yang diletakkan bersama dengan berbagai semen. Foraminifera dengan cangkang keras jarang ditemukan sejak periode Devonian, di mana sulinit mulai berkembang pesat hingga mencapai puncaknya pada akhir Paleozoikum. Miloid pertama kalinya muncul pada awal Carboniferous, diikuti pada Mesozoikum oleh kemunculan dan radiasi sotalinit, dan pada Jura oleh tekstularinit. Yang keempat, siklus dan perkembangan foraminifera. Siklus hidup foraminifera melibatkan pergantian generasi metagenesis antara fase seksual dan aseksual. Fase aseksual diawali dengan individu haploid yang disebut megalosferik. Individu ini memiliki kamar awal prolopus yang besar. Melalui proses pembelahan inti sitozogoni, mereka menghasilkan banyak sel anakan. Fase seksual, sel anakan tumbuh menjadi individu diploid yang disebut mikroferik. Mereka memiliki kamar awal yang kecil. Saat dewasa, individu melepaskan sel-sel gamet ke kolom air. Peleburan gamet fertilisasi akan membentuk individu megalosferik baru sehingga siklus berulang. Catatan fosil foraminifera sangat lengkap dan terdokumentasi dengan baik, jadikan kunci penting dalam geologi dan geostratigrafi. Kemunculan awal foraminifera tercatat mulai muncul secara masif dalam catatan geologi sejak zaman Jura.
radiasi evolusi, mereka terus berkembang dan berdiversifikasi dengan pesat, terutama pada periode tersier seperti pada masa Paleogen dan Neogen. Dikasih ilmu perkembangannya yang cepat membuat setiap spesies sangat spesifik pada rentang umur geologi tertentu. Ini digunakan oleh para ahli geologi sebagai penciri umum batuan sedimen. Morfologi cangkang. Morfologi cangkang foraminifera merupakan bentuk dan susunan cangkang yang dimiliki oleh organisme foraminifera. Cangkang ini umumnya tersusun dari kalsium karbonat CaCO3, meskipun beberapa jenis dapat tersusun dari bahan organik atau partikel sedimen yang direkatkan. Bentuk cangkang foraminifera sangat beragam, mulai dari bulat, tabung, botol hingga spiral, sehingga menjadi salah satu ciri penting dalam identifikasi dan klasifikasi foraminifera. Dinding dan komposisi cangkang. Dinding dan komposisi cangkang foraminifera merupakan susunan material penyusun yang menjadi ciri penting dalam klasifikasi foraminifera. Berdasarkan komposisinya, dinding cangkang foraminifera dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu kitin atau tektin, silikan, dan gampingan. Contoh berbagai jenis komposisi dinding cangkang foraminifera. Bentuk cangkang form. Bentuk dasar cangkang foraminifera. Bentuk cangkang foraminifera sangat beragam dan digunakan sebagai dasar klasifikasi morfologi secara umum. Bentuk cangkang foraminifera meliputi bentuk bulat, botol, tabung, gabungan, botol dan tabung, serta bentuk spiral seperti planispiral, spiral tidak teratur, dan spiral lurus. Apertur. Apertur pada foraminifera adalah lubang atau bukaan pada cangkang tes yang digunakan organisme untuk mengeluarkan pseudopodia kaki semu. Pseudopodia berfungsi untuk menangkap makanan, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Letak dan bentuk apertur berbeda pada setiap jenis foraminifera sehingga sering digunakan sebagai salah satu ciri penting dalam identifikasi dan klasifikasi foraminifera. Hiasan atau ornamen. Hiasan atau ornamen pada foraminifera adalah struktur tambahan pada permukaan cangkang tes yang membentuk pola atau tekstur tertentu. Ornamen ini dapat berupa duri, tusuk, garis, tonjolan, bulat, atau pori-pori. Fungsi ornamen antara lain membantu perlindungan, membuat cangkang, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bentuk dan jenis ornamen juga sering digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi foraminifera. Susunan kamar dari cangkang form. Susunan kamar pada cangkang foraminifera adalah pola penyusunan ruang-ruang chamber yang terbentuk selama pertumbuhan organisme. Secara umum, susunan kamar foraminifera meliputi uniserial, kamar tersusun suatu baris lurus, biserial, kamar tersusun dua baris selang-seling, 3 terserial, kamar tersusun 3 baris, multiserial, kamar tersusun lebih dari 3 baris atau bentuknya kompleks. Selain itu, susunan kamar juga dibedakan menjadi tidak terputar, linear mempunyai leher, curvilinear, dan equiten. Terputar, planispiral, toilet, no toilet, involute. Mungkin itu saja dari hasil PPT saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.